Ya, aku ngirim nomor langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala terima kasih rekan-rekan yang sudah login ke perkuliahan kita yang kedua, yaitu aplikasi komputer. Pada kesempatan hari ini ada perubahan jadwal. Seharusnya saya itu jam terakhir karena terlalu malam, sehingga kita majukan jadwalnya di siang hari. Tadi di mana yang pertama itu adalah ekonomi mikro jadwalnya, dan yang kedua itu jadwal aplikasi komputer. Nanti yang jam ketiga itu diisi oleh bahasa Inggris yang diampu oleh Bapak Ahmad Laucan, dan nanti yang keempat oleh Bapak Toto Krianto MH. Nah, kita lanjutkan materi aplikasi komputer yang berikutnya. Ini pada kesempatan hari ini kita akan mencoba memformat paragraf, kemudian membuat bullet atau numbering, kemudian juga kita akan mencoba membuat drop cap dan spasi baris. Nah, yang pertama yang akan kita buat adalah membuat numbering. Bagaimana caranya? Untuk membuat numbering, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama kita pilih dulu, ya. Pilih dulu. Nah, di sini itu yang di blok adalah ini ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, ini teksnya. Kemudian di blok, pilih nama yang baik. Nah, kemudian klik ikon ke bawah seperti ini pada ribbon paragraf. Klik ikon ke bawah pada ribbon paragraf. Kemudian pilih jenis number alignment left. Nah, ini ya. Jadi kita pergi ke ribbon. Nanti tampilannya itu seperti ini. Ini ribbon form. Kemudian ke paragraf. Yang ini ada tanda panah ke bawah, silahkan diklik. Nanti yang berikutnya kita pilih nomor 1, 2, 3. Yang terpilih adalah ini. Kemudian tekan tombol CTRL B, CTRL plus huruf B. Nah, lakukan untuk teks yang mempunyai format numbering yang sama, begitu seterusnya. Kemudian cara membuat bullet, yang pertama adalah silahkan pilih teksnya dulu, jangan terlalu panjang. Kemudian tekan CTRL. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ya. Pilih teks, jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang maksudnya yang gini ya, jangan terlalu panjang, sama pilih teks, jangan memilih nama. Nah, ini ya. Jadi ini dipilih sembari menekan tombol CTRL. Kemudian klik ikon menu bullet pada ribbon paragraf. Nah, yang ini. Kemudian pilih define new bullet. Nah, ini. Yang ini kemudian muncul nanti ya pada kotak dialog. Nah, kita klik simbol. Nah, kita klik simbol. Simbol yang kita pilih itu ya ini nih, yang seperti telepon gitu ya. Kemudian klik OK. Ya. Kalau sudah, ganti font menjadi Wingdings. Kemudian pilih jenis simbolnya, klik OK, kemudian klik tombol OK lalu kembali. Seperti ini. Kita pilih fontnya Wingdings. Nah, ini kita pilih gambar tengkorak. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Ulangi lagi. Ya. Kita pilih lagi. Kita pilih dulu teksnya dengan cara memilih. Nah, ini bisa ngeblok 2 kali itu karena menekan tombol CTRL. Setelah itu klik ikon menu bullet pada ribbon paragraf. Kemudian pilih define new bullet.
Kemudian pada kotak dialog yang muncul, klik simbol, lalu klik OK. Sehingga tampil kotak dialog seperti ini. Fontnya kita pilih Wingdings, kemudian logonya adalah logo gambar tengkorak seperti ini. Ya, kemudian kita klik OK. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jangan terlalu panjang, jangan memilih nama yang Anda tidak mengetahui artinya. Bulatnya bulat gambar tengkorak. Nah, kemudian untuk materi yang berikutnya adalah membuat drop cap. Tahapan yang pertama kita ketik dulu teksnya seperti ini. Ini yang ingin kita buat ini. Ini namanya drop cap, huruf P besar dan J besar ini. Ini drop cap. Nah, caranya mudah saja. Kita buat dulu lembar kerja baru. Caranya dengan menekan tombol yang ada di keyboard, Ctrl+N, letakkan kursor di bawah dokumen seperti ini. Ketik teksnya, silakan teksnya diketik seperti ini, ya. Kalau sudah, nah kita letakkan kursornya di paragraf yang pertama, tulisan P ini kita blok, kita pilih. Nah, kalau sudah terpilih, lalu kita klik tab menu insert, kemudian pilih icon. Nah, insert, kemudian pilih menu drop cap, blok, insert, drop cap, kemudian drop cap option. Setelah itu nanti akan muncul kotak dialog yang isinya seperti ini. Nah, di sini ini menggambarkan jenis huruf, fontnya apa, kemudian ukurannya berapa, jaraknya berapa ini. Nah, itu ya. Kalau di sini kita pakai huruf Arial, kemudian line to drop-nya adalah 3 cm. Distance-nya adalah distance teksnya adalah 0,1 cm. Kemudian kita klik OK. Kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi 3, line drop-nya 3 baris. Ya. Kemudian ininya distance teksnya 0,1 cm jarak dari P ke huruf yang berikutnya. Nah, jadi tulisannya P-nya itu besar seperti ini. Nah, kemudian kita buat juga yang J pada paragraf yang keduanya ini, biar sama tahapannya. Kita blok dulu atau kita pilih dulu J-nya. Kemudian kita klik tab menu, pilih insert, kemudian drop cap, dan drop cap option. Jadi di sini masuknya sini, kemudian klik ini, nanti ada ini. Setelah itu akan muncul hal yang sama. Nah, yang membedakan tadi yang sama sekarang, kita pilih jenis font ya. Kalau yang pertama itu kita lihat, yang pertama itu fontnya adalah Arial, yang kedua itu Calibri, ya, kita pakai Calibri. Kemudian line to drop-nya adalah 4, distance from teksnya adalah 0,1, kemudian klik tombol OK. Ya, seperti ini. Kalau tadi yang tengah ini pilih in margin, klik OK. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ya. Yang P yang pertama itu seperti ini seperti ini. Yang J-nya yang kedua itu seperti ini. Ini perbedaannya sangat jelas sekali. Dan oke. Kemudian materi yang berikutnya adalah mengatur jarak baris atau spasi baris. Yang pertama, kita pilih atau seleksi semua teks. Caranya dengan mengetik tombol yang ada di keyboard, Ctrl+A. Kemudian klik tab menu home, klik tombol paragraf, dialog box pada ribbon. Ini tab home, kemudian pilih yang tanda panah ke bawah ini, diklik. Kemudian pada kotak dialog yang muncul, klik
tab indent dan spacing, kemudian tentukan lebarnya 1,5 lines pada line spacing. Klik tombol OK, kemudian perhatikan hasilnya. Oh, jadinya seperti ini ya. Oke, kita coba terapkan. Bentar, kita coba terapkan di sini. Kemudian pilih ini. Ini kita blok dulu, klik on, pilih ini. Nah, ini levelnya berapa? 1,1, kemudian tutup. Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini, jadi kacau ya karena kita pakai ini P yang tadi. Lanjut ke materi yang berikutnya. Ini mohon maaf sekali banyak suara-suara karena saya berada di kantor sehingga banyak sekali dialog-dialog di luar perkuliahan yang Anda dengar. Mudah-mudahan Anda selalu fokus dengan suara saya. Terima kasih. Ya. Ini seperti biasanya, idealnya itu aplikasi komputer itu yang memang Anda harus praktek ya. Jadi setiap kali saya memberikan teori, Anda pegang komputer, kemudian Anda membuat membuat latihannya seperti ini. Ini yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Tugas ini nanti saya kirim seperti biasa saya kirim. Hanya saja kemarin itu ada rekan-rekan yang mengalami kendala mengirimkan tugasnya melalui email kemarin itu. Melalui email hanya saja ada beberapa email yang tidak bisa masuk katanya menunggu dengan posisi menunggu. Nanti saya usahakan ini tugasnya dikirim melalui LMS. Nanti kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana. Nah, ini materi yang berikutnya yaitu mengatur jarak paragraf, kemudian orientasi halaman dan menyisipkan tanggap. Itu materi kita yang berikutnya, yang keempat. Karena setiap pertemuan kita belajar dua materi. Ya. Ini untuk Microsoft Word, nanti di pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke Excel. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini adalah materi yang sangat mudah sekali, materi-materi dasar. Ya tujuannya hanya untuk mengetahui lah, apakah Anda ini sudah mengenal yang namanya Microsoft Office atau belum. Karena pada sejatinya fakta yang ada itu ada beberapa mahasiswa ternyata yang sama sekali awam atau sama sekali belum mengenal Microsoft Word dan mengalami kesulitan. Jadi tugas-tugas yang kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang bilang tugas kemarin itu mudah, gampang. Tapi di sisi lain ada beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa tugas saya yang kemarin itu susah. Susahnya kenapa? Karena tidak ada perangkatnya. Susah karena baru pertama kali katanya punya ini ya, baru pertama kali mengenal Microsoft Word. Ya. Jadi yang sudah paham betul tentang Microsoft Word, ya kita turunkan dulu standarnya. Yang belum paham, mohon untuk diusahakan bagaimana caranya untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan ini. Ya. Nah, ini kita masuk ke mengatur jarak antar paragraf. Kemudian yang pertama, kita pilih semua teks dulu. Ya, kita pilih semua teks dulu dengan cara menekan tombol yang ada di keyboard, CTRL plus huruf A. Gitu ya. Kemudian klik tombol paragraf, kemudian dialog box. Kemudian yang akan muncul adalah tampilannya seperti ini. Seperti ini, Ctrl, Alt, pilih Home, kemudian klik ke bawah, ya, akan munculnya
seperti ini. Kemudian pada kotak dialog yang muncul, klik tab indents and spacing. Pada bagian spacing, isikan before 5 atau after 5, lalu klik tombol OK. Kita pilih ini. Before-nya 5, after-nya juga 5. Line spacing-nya 1,5 atau 1,5 lines. Klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada jarak, dari atas ke bawah, dari tips memilih sampai nomor 1, dari yang terakhir juga sampai yang nomor 2 itu ada jarak. Nah, ini boleh Anda lakukan di rumah. Ya, nanti juga ada tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, materi yang berikutnya adalah mengatur jarak indentasi atau jarak teks terhadap margin. Jarak teks terhadap margin. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pilih kembali semua teks, kemudian klik tab home menu, kemudian klik tombol paragraf dialog box pada ribbon, kemudian klik tab indent and spacing. Pada indentation-nya isikan left 1, right-nya 1, klik OK. Nah, ini indent and spacing 1, 1, kemudian ininya 1,5, pilih ininya 10, kemudian klik OK. Nah, yang akan terjadi adalah seperti ini, ya. Jadi akan ada jarak yang sangat jauh dari nomor 1, kalimat terakhir itu bagus, sama yang nomor 2. Nah, seperti itu. Oke. Klik tombol paragraf dialog box pada ribbon, pada bagian spesial, pilih first line, isikan pada by-nya itu 1, klik tombol OK. Ini seperti ini. Sama indent and spacing spesial. Nah, di by-nya itu isikan 1. Nah, jadinya seperti ini. Ini sama ini. Ini boleh Anda coba apa perbedaannya. Coba Anda tekan tombol CTRL-Z atau undo, kemudian tekan tombol CTRL-Y. Perhatikan perubahannya seperti apa. Pasti ada bedanya. Ini boleh Anda lakukan sendiri di rumah. Materi yang berikutnya adalah mengenai mengatur margin, ukuran dan orientasi halaman atau page size. Yang pertama kita klik tab menu page dulu, klik menu tab menu atau page setup, pilih tombol page setup dialog box. Ya. Ini page layout. Kemudian pilih yang ini yang paling bawah nih, diklik. Kemudian pada kotak dialog page setup, klik tab margin dan isikan nilai margin. Topnya 3, leftnya 3, bottomnya 3. Kemudian right-nya 3. Setelah itu akan tampil seperti ini. Ya. Pada bagian orientasinya pilih portrait. Orientasinya portrait. Yang ini diisi yang tadi ya. Topnya itu diganti. Topnya 3, leftnya 4, bottomnya 3, right-nya 3. Kemudian pilih ini, kemudian klik OK. Untuk mengatur ukuran kertas, ya, kita geser ke paper, kemudian pilih ininya A4, A4 nanti secara otomatis ukurannya seperti ini. Kemudian pilih paper sort-nya ini sudah otomatis biasanya, lalu klik OK. Nah, itu cara untuk mengatur margin atau mengatur margin, ukuran dan orientasi halaman atau page size. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Anda boleh lakukan sendiri di rumah atau boleh juga menyimak review video ini apabila ada hal-hal yang mungkin Anda tadi terlewat kemudian bingung. Nah, yang berikutnya adalah menambahkan tanggal dalam dokumen. Ya, menambahkan tanggal dalam dokumen. Yang pertama adalah kita buka dulu file tugasnya. File tugasnya misalkan tugas modul 1. Letakkan kursornya di bawah judul, seperti ini. Ini misalkan ya.
Kita letakkan kursornya di sini. Klik tab menu insert, kemudian pilih date and time. Date and time. Insert, pilih date and time. Kemudian pada kotak dialog yang muncul, pilih format tanggalnya. Lihat gambar pada bagian available format, language, pilih Indonesia, aktifkan update automatically. Kemudian klik OK. Seperti ini ya. Klik insert. Pilih tadi itu date and time. Nanti muncul seperti ini. Pilih tanggalnya tanggal berapa, language-nya Indonesia. Ini diklik di checklist, maksudnya di checklist biar nanti update secara otomatis, lalu klik OK. Nah, perhatikan hasilnya, kemudian simpan, Ctrl S. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini tanggal ini nanti akan mengikuti tanggal setiap kali Anda membuka. Jadi misalkan dibuka hari ini, ya tanggalnya hari ini, besok dibuka besok, nanti berarti tanggal di sininya nanti besok, seperti itu. Nah, ini ada tugas modul 4. Ini tugasnya adalah mengetik lagi. Tugas ini nanti akan saya kirimkan ke grup. Nanti teknis pengumpulannya nanti saya usahakan melalui LMS biar tidak ada mahasiswa yang mengalami kendala dalam pengiriman tugas. Ya. Inti dari kedua tugas ini adalah duplikasi ya. Jadi Anda membuat duplikasi atau tiruannya semirip mungkin. Kemudian di-save dengan nama file yang berbeda. Ini ya, tugas ini saya minta di-save dengan nama tugas modul 4. Nah, jadi nanti ada 2 file yang Anda kirim. Tadi yang pertama yang kita sudah bahas, yang keduanya yang ini. Nah, ini sangat mudah sekali Anda membuat tiruannya saja. Nanti kalau sudah selesai, silahkan kirimkan ke LMS yang Anda punya. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ya, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, saya juga mohon maaf kalau di sini ribut ya. Ini bukan, tadi kok link masuk Zoom-nya beda Pak. Yang mana? Ini link masuk Zoom-nya itu pelajaran ekonomi mikro Pak, bukan aplikasi komputer. Jadi ya, agak telat masuknya Pak. Iya, nggak apa-apa, oke. Iya, jadi setiap nanti ke depannya, setiap ganti mata kuliah itu linknya nanti ganti lagi. Kenapa? Karena nama file save recording video yang nanti akan saya sharekan kepada rekan-rekan yang berhalangan hadir, itu nanti sesuai nama mata kuliahnya. Jadi untuk mempermudah saya, jadi sebenarnya itu. Kalaupun dilanjut juga yang tadi bisa, cuman ya hanya untuk mempermudah saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak punten, tadi kan saya terlambat masuk ya. Kalau materinya di-share boleh nggak Pak? Oh, sangat boleh sekali. Nanti saya share melalui link video. Nanti kan ada review videonya ya. Nanti silahkan boleh simak dari awal. Intinya gampang kok ini ya, Microsoft Word yang saya ambil itu materi yang gampang-gampangnya. Ya, saya khawatir saja kalau misalkan yang ahli IT mungkin materi ini terlalu mudah, tapi di sisi lain yang baru pertama kali kenal sama IT pasti akan pusing 7 keliling, sama seperti halnya Anda upgrade handphone ya. Kalau upgrade handphone itu biasanya Anda beli handphone baru, kemudian speknya itu atau kemampuannya itu di atas handphone lama, biasanya yang pertama itu yang akan Anda lakukan adalah trial and error, coba dan salah sampai pusing kepalanya. Saya nggak mau ada mahasiswa yang seperti itu. Kemudian karena saya ngajar aplikasi komputernya susah, kemudian Anda memutuskan untuk pindah jurusan. Nah, jadi untuk materi-materi yang saya sampaikan ini adalah materi-materi yang sangat mudah sekali. Jadi apabila ada yang tidak dipahami, Anda juga boleh mencari referensi lain, bisa dari YouTube, channel YouTube yang lain.
mengenai tugas yang saya berikan ini. Seperti itu. Ya, baik Pak, terima Iya. kasih. Sama-sama. Ada lagi kah? Jika tidak ada, nanti tugasnya saya share di grup. Terima kasih. Nanti ada waktu break dulu. Silakan break. Anda ada waktu break sekitar setengah jam lebih, 1 jam. Nanti kita mulai lagi setelah sholat asar. Nah, kalau sholat asarnya di Indramayu tentu berbeda dengan waktu asarnya di Pangandaran. Jadi kita mengikuti waktu Indramayu saja. Ya. Kok sebentar Pak, cuman 20 menit. Ya, karena aplikasi komputer ini memang sewajarnya bukan teori banyaknya teori gitu ya, tapi idealnya memang harus banyaknya praktek karena kita terpisah ruang, jarak dan waktu. Ya, apa boleh buat. Toh misalkan kalau saya buat terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak memasukkan aplikasi ke sini yang tugas yang saya berikan kepada Anda, khawatirnya Anda juga nanti mengalami kesulitan. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah login. Silakan nanti link absennya diisi. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Mugni Pak, dah hadir Mugni Pak. Iya hadir.